Ini lagi kita. Nah nih, anak kita suka baca buku guys. Pada tadi itu tadi weekly vlog. Episode kali ini adalah episode yang mungkin secara footage nggak terlalu banyak ya. Tapi secara kejadian, episode ini bisa jadi episode yang traumatis. Mungkin itu istilah yang tepat. Karena dalam kehidupan gua dan keluarga pindah ke New York, banyak hal terjadi terhadap kami sekeluarga. Banyak cerita yang lu bisa tonton sendiri dari episode 1 ke episode sekarang. Termasuk ketika Shira 2 kali masuk UGD dalam waktu 1 bulan. Itu adalah masa yang sangat gelap. Tapi di episode kali ini akan juga jadi episode yang bikin bingung karena sesuatu terjadi terhadap Shira yang gue nggak nyangka bahwa itu bisa terjadi. Tapi kita mulai dari hari Senin dulu. Hari Senin hari libur, gue lupa lagi hari libur apa. Lupa gue, pokoknya hari libur aja. Hari libur, terus anak-anak pada nggak sekolah, sehingga nyantai di rumah aja. Pasti gue paginya lari tuh. Gue paginya lari seperti biasa, terus hari itu banyak dimanfaatkan bersama dengan Adipo dan Shira aja di rumah, nongkrong di pekarangan belakang kayak biasa. Hari Selasa mereka sekolah, dan aktivitasnya cuman gue diminta sama Shira untuk nemenin dia ke perpustakaan lagi. Karena dia pengen nerusin buku yang dibaca, dan kami mau ngelanjutin usaha kami untuk bikin Artu membership. Makanya kejadian tuh. Kami berangkat ke sana, terus kami mendaftarkan Shira untuk bikin kartu perpustakaan, dan seperti yang gue pernah cerita kemarin, ternyata mesti bawa paspor dia, mesti bawa paspor orang tuanya, mesti bawa bukti domisili. Bukti domisili itu kurang lebihnya adalah sebuah dokumen yang menandakan bahwa emang lu ada nama lu di dokumennya, ada alamat lu, tinggal di daerah Queens gitu. Lu bisa pakai tagihan telepon, tagihan internet, atau energy bill dari Con Edison. Gue bawa print out tagihan energy bill gue dari Con Edison. Ada nama gue, ada alamat, terus dikasih lihat, oh ya benar, sudah deh, akhirnya bikin. Cepet kok, nggak nyampe 7 menit, udah jadi tuh kartunya warna ungu. Terus si Shira baca, terus gue baca juga. Bukunya sebenarnya gue punya di rumah. Cuman gue inget bukunya nggak gue baca sampai habis. Jadi gue lanjutin aja baca di situ. Habis itu gue pulang, nggak ada hal-hal lain. Sampai akhirnya hari Rabu. Hari Rabu adalah hari yang spesial. Karena di hari itu adalah hari school concert. Setiap tahun sekolahnya Shira, Adrian Block, sekolah negeri, itu bikin konser di mana semuanya tidak tersisa, semuanya pada manggung di angkatan tersebut. Jadi kelas 8 school concert tanggal segini, kelas 7 school concert tanggal segini, kelas 6 gitu lah pokoknya. Tahun lalu kalau penonton dari Weekly Vlog ingat, Shira main di band klarinet, enggak deh, semuanya nih kelas 8, 7, 6, ya 8, 7, 6 sama-sama manggung di hari yang sama. Tapi tahun lalu Shira main di band, kalau lu ingat ada footage-nya,
ditongolin juga di Dota Weekly Vlog, di mana Shira pakai atasan putih, bawahan hitam, pakai rok, terus dia main klarinet. Hari itu gue nggak datang karena gue lagi di Jakarta untuk urusan kerjaan, gue nggak bisa hadir untuk Shira. Gue cerita di Dota Weekly Vlog kali itu, gue sebenarnya sedih karena gue tuh kerja nonton film ya, yang menggambarkan bahwa anaknya lagi nonton, terus dia ngeliat ke arah kursi, bapaknya nggak ada, gitu kan. Di film-film suka kayak gitu. Ternyata gue ngelakuin itu sendiri kepada anak gue, karena kan Shira sama gue juga deket. Tapi tentu Shira nggak pernah protes, nggak pernah mempermasalahkan. Gue yang mempermasalahkan. Tapi tahun ini gue hadir. Dan spesialnya tahun ini adalah Shira main drama komedi alias sketsa. Spesial untuk dua hal. Penonton Dota Weekly Vlog ingat mungkin Shira tuh sempat mau masuk Frank Sinatra School of Art untuk SMA-nya. Sebuah sekolah yang memang fokusnya di kesenian, terutama Frank Sinatra School of Art itu dikenal penghasil aktor untuk masuk ke kemudian perguruan tinggi acting atau drama gitu. Lulusan dari Frank Sinatra High School tuh banyak yang masuk ke sekolah-sekolah drama. Banyak yang ada jadi aktor, main di Broadway dan segala macamnya. Shira punya keinginan yang tinggi untuk jadi aktor, untuk main drama. Terus tadinya dia mau daftar. Ada di Dota Weekly Vlog, gue lupa episode berapa, nanti Adit yang kasih tahu. Datang ke situ, dan setelah dia ngeliat betapa seriusnya yang lain-lain, dia coba untuk bikin video audisinya berkali-kali. Terus akhirnya dia bilang, ayah aku mau masuk ke public high school biasa aja. Dia bilang karena dia udah nggak se-passionate itu. Terus, dan teman-temannya, ini juga mungkin faktor yang lebih kuat. Teman-temannya itu nggak ada yang ke Frank Sinatra, atau mungkin sangat sedikit, bukan gengnya dia ke Francis Lewis. Ini sekolahnya Dipo nih. Teman-temannya pada ke Francis Lewis, terus dia dengar Francis Lewis High School sekolah yang bagus dari Dipo, dan dia senang ke sekolah abangnya, dan abangnya dikenal sebagai anak yang baik gitu. Jadi dia juga nggak sabar untuk masuk ke situ karena dia pengen, gue adanya Dipo lo gitu. Terus jadi mereka, oh lo adanya Dipo, aduh Dipo anak yang baik. Dipo disayang banget di Frank Sinatra High School. Francis Lewis High School menurut guru-gurunya. Tapi mungkin juga salah satu alasannya adalah karena Shira nggak siap gitu. Ini menurut gue bisa aja salah, tapi bisa jadi juga Shira nggak siap dengan tekanannya, karena di situ ada momen dimana si gurunya, jadi kan ke Frank Sinatra High School tuh lu bisa ngeliat showcase gitu lah, ada kayak pembobotan, lu bisa kenalan dulu sama gurunya, kenalan dulu dengan sekolahnya sebelum lu beneran daftar. So, ada satu momen gurunya bilang, lu nggak bisa cuman pengen jadi aktor lalu masuk ke Frank Sinatra High School. Kasihan di lu, kasihan di gua. Karena kalau lu nya setengah-setengah, lu akan merasa tersiksa sekali, karena ini tuh bukan untuk orang yang pengen, oh gue pengen jadi aktor gitu. Kebanyakan kami tuh fokus dalam mendalami naskah, menulis naskah. Acting tuh sedikit, cuma 30% acting yang kayak di depan layar, itu cuma 30%. You have to really like drama, you have to really like theater gitu. Di gue juga, kasihan gue ketemu sampai yang setengah-setengah gitu, nggak bisa total karena tekanannya tinggi gitu. Jadi mungkin Shira ngebaca, terus saya pikir, oke, gue pelan-pelan aja deh. Dia akhirnya bilang dia pengen masuk ke Francis Lewis High School, lalu ngambil ekskul drama di situ. Nah, sehingga pertunjukan Shira kali ini di concert day-nya sekolahnya dia jadi spesial karena inilah kali pertama dia main drama di panggung, acting. Dan spesialnya untuk gue adalah karena main sketsa komedi. Jadi konsepnya adalah Romeo and Juliet, Shira jadi Juliet. Jadi itu kan peran yang spesial ya jadi Juliet. Nah cuman sketsa dramanya itu adalah gimana kalau Romeo and Juliet, Romeo-nya naksir Juliet, Julietnya nggak suka. Nah situ letak patahannya. Kalau yang klasik Shakespeare kan dua-duanya datang dari keluarga yang bermusuhan, tapi mereka saling cinta. Nah kalau ini keluarganya biasa-biasa aja, tapi mereka nggak saling cinta, gitu. Jadi dibalikin kayak gimana tuh ceritanya. Jadi kami datang ke sana sekeluarga lengkap, gue, Mila, Dipo, berangkat untuk nonton si Shira. Mila disuruh siapin roti, siapin minuman, karena dia akan dari resik dulu sementara orang tua pada nunggu dan nonton, dia biar ada makanan dan minuman kalau misalnya dia kelaparan gitu. Udah gue bikinin segala macam, berangkat kami.
Sampai sekolah misah, dia masuk lewat belakang, kami ngantri di depan. Terus kami akhirnya masuk ke dalam, terus di dalam sebuah kayak gedung pertunjukan gitu, benar-benar gedung teater gitu, amphitheater, ada panggung. Terus itu kali pertama gue datang ke bagian itu dari sekolahnya si Shira. Show pertama dimulai dengan konser yang kayak yang Shira tahun lalu. Tapi tentunya bukan Shira, itu anak kelas 7. Shira kan kelas 8. Terus ada yang konsernya tuh bentuknya pada piano, ada banyak keyboard, terus pada main bareng-bareng, bertiga, berlima, berdelapan. Lagu-lagu basic gitu. Terus pokoknya ada banyak pertunjukan-pertunjukan sampailah ke bagian terakhir. Dua terakhir itu yang satu adalah teater, drama, yang satu adalah dance. Dance ini untuk kayak penutupannya. Shira ada di bagian teater dan Shira ada di pertunjukan terakhir di bagian teater tersebut. Setelah nonton 1, nonton 2, masuklah si bagiannya Shira. Nah, gua excited sekali karena ya gimana ngeliat anak main sketsa ya. Gue aja main sketsa sama The Founders happy. Gue ngeliat anak gue main sketsa gitu kan. Dia juga happy karena dia serius sekali persiapannya, karena emang dia pengen banget jadi anak teater kan. Masuklah. Dari awalnya konsepnya udah kebanting. Romeo-nya dandannya kayak cowok, Juliet-nya dandannya Juliet-nya dandannya kayak cowok, Romeo-nya dandannya kayak cewek. Jadi kebalik gitulah. Terus mereka main. Pas mereka naik ke atas panggung tuh gue udah ngeliat tuh Shiranya. Gue tuh bangga sekali ngeliat Shiranya tuh kayak ngatur, kayak mimpin di atas panggung. Lu agak sana dikit, blockingnya salah. Oke, udah di sini ya, settle. Sudah nengok ke samping, dia kasih cue, oke, ready gitu. Jadi gue ngeliat dia tuh kayak bangga gitu ngeliat si Shira. Kayak ngelit teman-temannya, kayak karena dia yang serius gitu. Dia menganggap ini pertunjukan yang serius gitu. Pertunjukan dimulai. Di tengah-tengah sketsa lagi main segala macem, tiba-tiba gue denger ada yang teriak sesuatu. Gue nggak gitu nangkep persis apa, tapi yang pasti dari pinggir gue ngeliat ada yang lempar gelas plastik kosong ke tengah panggung. Tolong diingat ya, ini kan pertunjukan komedi, jadi gue nggak tahu nih mana bercanda mana serius kan gitu. Ada gelas kosong dilempar ke tengah panggung, tiba-tiba gue dengar Shira. Shira. Jadi gue cuma dengar nama Shira doang. Dari pinggir ada seorang anak lari nge-crossing panggung. Terus masuk ke backstage. Jadi Shira sempat manggung, terus ada cerita, ada bagian di mana dia kayak, oh enggak, sorry, gue nggak naksir sama lu, terus dia silam ke backstage sebelah sini. Dari sisi sini ada anak lari ke sini, terus menghilang ke arah Shira yang ada di backstage itu. Terus gue dengar, shit, anjing, gue denger gitu. Tapi gue gak gitu yakin kan. Itu bener gak sih yang gue denger, shit, anjing gitu. Gue denger kayak gitu, kayak suara Shira. Terus tiba-tiba semua ekstras yang ada di panggung itu nengok ke arah Shira, ke arah backstage. Shiranya gak kelihatan ya, ke arah backstage. Terus tiba-tiba Shira keluar, kayak shock gitu, bingung. Terus ada temennya datang, temennya cowok, lari nyamperin Shira. Terus dia teriak ke arah pinggir, get the fuck away from her. Terus dirangkul Shiranya. Terus kayak ditanya, are you okay gitu. Terus Shiranya ngangguk-ngangguk, terus dia langsung dibawa pergi. Pas kejadian itu gurunya langsung lari. Ada 2 guru, wakil kepala sekolah, assistant principal 1 dan 2. Jadi wakil kepala sekolah 1 dan 2 lari ke atas panggung, masuk ke backstage. Terus semua orang bilang, sini. Terus semuanya langsung masuk ke backstage. Terus baru si guru dramanya berdiri, terus naik ke atas backstage. Terus penonton tepuk tangan. Terus gue mikir, itu harusnya seperti itu atau enggak sih? Gak lama kemudian guru dramanya keluar. Guru dramanya bilang, sorry banget, itu tadi harusnya ceritanya nggak seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi dan kami meminta maaf, tapi tolong dong tepuk tangan sama anak-anak yang udah mencoba untuk ngasih pertunjukan ini. Mereka udah berusaha. Semua anak-anak tadi keluar lagi, kecuali Shira dan si anak perempuan yang tadi lari. Pada detik itu gue ngerasa, ada yang salah. Gue nengok ke Mila, aku ke backstage ya? Iya ke backstage. Gue langsung lari ke backstage. Ternyata Shira diserang sama tuh anak.
Ternyata yang gue dengar adalah, I fucking hate you Shira. Dia lari, ini anak perempuan by the way, lari dan nyerang Shira. Nah, kejadian ini dilihat oleh ratusan orang tua di dalam ruangan. Direkam oleh mungkin puluhan orang tua yang anaknya lagi manggung juga. Ada sekitar 20-25 anak di atas panggung. Sehingga yang punya rekamannya ada banyak tentang momen itu. Semua orang ngelihat, semua guru ngelihat, semua murid ngelihat, dan banyak yang punya rekamannya termasuk gua. Tapi insidennya tidak gua masukin ke sini untuk menghormati sekolahnya Shira, dan juga termasuk anak yang nyerang itu. Nanti gue cerita. Tapi gue punya rekaman itunya. Cuman yang gue kasih ke Adit cuman kepotong doang sampai yang Shira masuk ke dalam. Karena menurut gue nggak perlu. Gue nggak mau menciptakan drama dari ini karena videonya katanya udah ada yang naikin ke internet. Gue mau cerita konteksnya kenapa itu terjadi. Gue udah izin sama Shira by the way untuk cerita soal ini. Ada seorang anak, gak usah kita sebut anaknya. Sebutlah anak ini bernama A. Si A ini adalah anak yang sangat-sangat bermasalah. Ngamuk mulu. Dibilang bully, ujung-ujungnya jadi ngebully. Walaupun intensinya itu atau niat ini anak itu bukan untuk ngebully siapa-siapa, tapi emang anaknya itu bermasalah. Ada satu momen kejadian di minggu tersebut yang sangat menggambarkan betapa si A ini problematik sekali. Dan nggak ada yang mau berteman sama A. Nggak ada, karena anaknya tuh benar-benar bermasalah sekali. Kecuali Shira. Cuman Shira, orang yang bersedia menjadi temannya. Si anak A ini cuman ngobrol di sekolah tuh sama Shira. Shira doang yang baik. Dari obrol-obrolan Shira, berapa kali, kan gue kan sama Shira kan selalu ngobrol soal apa yang terjadi di sekolah. Waktu zamannya dia masih gue suka jemput di pinggir jalan, terus gue jalan bareng sama dia pulang, gue selalu nanya, how is school? Any highs, any lows? Dia sering cerita soal si anak yang bernama A ini. Bagaimana anak ini problematik, tapi dia ngerasa si A ini kayak gitu tuh bukan salah dia, tapi lebih kepada orang tuanya. Dia justru kasihan sama si anak ini. Dan dia ngerasa anak ini butuhkan adalah cinta. Dia butuh ada yang sayang, ada yang merhatiin gitu. Dan Shira menyediakan itu. Dan mereka jadi dekat menurut Shira. Nah, seminggu sebelumnya itu ada momen di mana di hari Selasa, kalau gue nggak salah Selasa apa? Hari Rabu. Lagi ujian. Si A ini duduk di sampingnya Shira. Shira lagi fokus sama ujian. Tiba-tiba Shira denger ini anak nyobek-nyobek kertas, srot, kertas ulangannya. Srot, ditaruh di lantai, disiram sama air dari botol minumnya dia. Disiram. Shira kaget kan ngeliat, anjir ini orang kenapa gitu. Terus gurunya bilang, hey A, kalau lu gak suka atau lu gak bisa, boleh. Lu marah juga boleh. Tapi gak usah kayak gitulah gitu. Tiba-tiba si anaknya, shut the fuck up. I'm going to fucking kill you. Ke guru. Anak SMP perempuan. Terus gurunya bilang, terserah lu ngomong kayak gitu, terserah. Tapi lu di sini murid, gue adalah guru, gue bukan orang tua lu. Urusan lu kenapa kayak gini bukan urusan gue, itu adalah urusan orang tua lu. Kalau lu nggak suka, mending lu keluar aja. Dilempar, ditipuk pakai botol. Fup. Gurunya. Shira takut ngeliat itu. Nah, Shira terus udah gitu ada satu momen di mana dia mungkin Shira cemas juga sama si anak A ini ya, cemas. Anak itu ngomong sama Shira. Shira bilang, nanti aja gitu. Kenapa sih? Nanti aja, gue lagi nggak bisa ngomong sama lu gitu. Terus, kenapa sih lu kayak gitu? Katanya gitu. Kenapa lu harus kayak gitu? Ya kasih gue waktu lah, gue masih nggak bisa ngomong sama lu. Karena mungkin takut ya, cemas ya, sama kelakuannya kayak gitu. Udah nih, si Shira emang diem aja, nggak ngomong sama siapa-siapa. Terus ada satu pelajaran, si gurunya ngomong sama Shira, ditanggepin sama Shira. Bercanda, selesai semuanya itu, si A ini datang lagi. Kalau lu mau ngomong sama dia, nggak mau ngomong sama gue, ya
ya dia kan guru, dia lagi ngomong sama gue dan dia bercanda, dia ngomongnya juga santai gitu loh, nggak marah-marah, nggak kayak lu, ya lu ini segala macem. Shira tambah sebenarnya dia bete dan kesel dan bingung, kenapa sih lu harus kayak gini ke gua gitu, gua loh, kata Shira, ini gua tuh temen lu. Terus akhirnya mereka jadi berantem, gua lupa atau gimana, karena Shira tuh jadi takut sama nih orang, saking takutnya tuh karena dia mulai bener-bener kayak, menurut situ kayak, gila gue gak pernah ngeliat dia kayak gitu, dan ketika amarah itu diarahkan ke gue takut juga sih gitu. Karena selama ini kan kita baik-baik aja. Dia sampai ada satu hari tuh, kalau gue salah hari Kamis itu dia, kejadiannya Selasa. Hari Rabu dia masuk dengan merasa takut. Dia jadi anxiety setiap kali dia ngeliat ada si A itu lewat, takut dia. Hari Kamis dia gak masuk. Jumat akhirnya dia udah oke. Dia cerita sama gue kenapa dia Kamis nggak berani, karena si anak itu, dan gue izinkan nanti biar gue aja yang pasang badan sama orang tuanya. Karena gue sama Mila tuh sering ngomong sama dia soal si A ini. Ada banyak hal yang kami kasih tahu, dari mencoba untuk memahami dari mana datangnya perilaku seperti ini, tapi juga sampai nerangin bahwa kita nggak bisa biarkan si A ini berlaku semaunya sama kamu. Kamu harus tegas, kamu harus siap dengan reaksi dia ketika kamu tegas sama dia. Pokoknya segala macam yang bisa diutarakan sama gue, sama Mila udah disampaikan ke Shira. Sampai akhirnya Shira merasa pede untuk datang hari Jumat. Ketika dia harus berhadapan dengan si A itu, dia siap. Shira bercerita sama gue, aku bahkan udah siap kalau misalnya dia mau mukul aku, udah siap. Dia gini, aku siap, aku bakal blok gitu. Kalau misalnya anak itu nyerang gitu. Segitu siapnya si Shira. Hari Jumatnya Shira bilang sama si A itu, gue udah mau ngomong sama lo, gue udah oke sama lo, gue udah gak apa-apa, cuman gue udah gak bisa jadi temen lo. Karena di sekolah ini temen lu tuh cuman gue gitu loh. Kalau masih jahat sama gue, karena waktu itu tuh dia ngebentak-bentak, why do you have to be like this, I fucking hate you, segala macam gitu-gitu. Shira, ya ampun, temen lu tuh cuman gue loh tadinya. Saya dia bilang, tapi kita akan tetap ngobrol, gue tetap akan respectful sama lu. Dan kita biasa-biasa, cuman sorry gue gak bisa jadi temen lu karena gue udah memberi ke lu, tapi lu masih kayak gitu ke gue. Nanti kalau misalnya lu udah berubah sikapnya, gue udah siap lagi untuk berteman sama lu. Udah gitu ya, itu yang Shira sampaikan. Bete nih si A. Tapi gak pernah ada apa-apa, bete aja. Hari H, pas lagi gladi resik, si A ini emang satu drama, satu play. Emang ada di situ, cuman jadi ekstras. Nama karakternya adalah Juliet's Sassy Friend. Tapi ekstras doang. Nah, katanya si Shira pas gladi resik pun dia bisa ngelihat si A ini kayak mukanya tuh udah marah, udah kesel, nggak mau ikutan latihan dan segala macamnya. Guru dramanya dengar soal kejadian yang A lakukan itu kepada guru, science teacher, biology teacher kalau nggak salah. Tahu bahwa mereka sebenarnya ada konflik, dan ini hebat ya, bahwa guru tahu ada permasalahan personal antar murid, itu menurut gue luar biasa sih. Bisa sampai segitunya. Nanya sempat sama Shira, saya tahu soal kamu sama si A. Kamu masih mengizinkan dia untuk main satu play sama kamu nggak? Karena kalau enggak, saya keluarin. Shira baik. Bilang, nggak apa-apa kok, udah selesai, udah settle gitu. Dan Shira juga bilang sama gue bahwa ya dia berhak juga untuk mendapatkan momen ini, mungkin ini bisa membuat dia bahagia dan segala macam. Pokoknya Shira baik banget lah sama Nina. Akhirnya si gurunya bilang, oke, tapi saya akan taruh dia di posisi seberang sama kamu. Jadi dia nggak akan ada satu sisi sama kamu. Udah ada kejadiannya. Pas acara mulai sebenarnya, ada momen di mana gue lagi nonton nih. Pertama gue nggak tahu A bentuknya kayak apa. Gue cuma tahu ceritanya doang. Gue nggak tahu A bentuknya kayak apa. Lagi cerita, ada anak melintas. Jadi semua anak kan lagi di bloknya masing-masing. Ada anak melintas. Dari anak yang melintas, gue udah bilang, itu kenapa ekspresinya kayak gitu ya? Ini maaf ya, maaf banget. Dari dia yang melintas, di kepala gue udah yang kayak, ada yang salah sama anak itu. Ada yang salah. Matanya itu loh, mata yang kayak, aduh, gue mungkin gak bijak untuk gue ngomong kayak gini ya, tapi gue ngeliat anak itu lewat dan dia di mata gue, something is definitely wrong with her psychologically. That's not a mentally healthy gaze. Cara dia ngeliat tuh kayak, ada yang aneh gitu.
Tapi gue nggak tahu dia siapa kan, gue nggak tahu yang mana. Ternyata si A itu masih benci dan nggak tahu gimana ceritanya. Dia memutuskan untuk meluapkan amarahnya di depan begitu banyak orang. Live, di saat semua orang nonton, semua orang ngerekam. Dia ternyata masih kesel. Jadi dia, Shira kan sisi sini, dia harusnya di sisi sana. Pada bloknya di tempat masing-masing, terus dia jalan, tatapannya tuh, dia nggak jelas ngeliat ke siapa tuh, tatapannya tuh kayak, anjing orang nggak sehat nih matanya. Pergi aja, dari sisi situ ada gelas plastik. Terus bilang, I fucking hate you Shira. Terus dia lari menyerang. Nah, ketika saya itu lari menuju Shira, Shira ngelihat si A, terus ini orang mau ngapain ya? Ngapain itu? Cuman karena kata Shira larinya pelan, Shira jadi bisa ngebaca bahwa akan ada bahaya, dan kejadian dia naikin, cewek itu nyerang, dia kayak mau mencengkram, Shira naikin tangannya dia, persis seperti yang dia latih, sehingga tangannya nggak dapet, terus sama Shira dipegang, terus diginin, set gitu, terus menjauh, terus Shira mundur, baru mulai kelihatan muncul. Terus temennya, namanya siapa gue lupa tuh temennya itu, temennya lari, terus si cowok itu teriak ke arah si A, get the fuck away from her. Terus ditanya, are you okay gitu, terus dibawa ke belakang. Gue ke backstage, nyamperin, sempet bingung tuh. Gue mau ke backstage, ada guru lewat, cari siapa. Itu tadi anak saya yang diserang. Oh Shira ya. Kayaknya dia udah di holding room para pengisi. Gue sempet kesana. Pas gue mau kesana ada teriakan, Panji Pragiwaksono gitu. Hah? Panji Pragiwaksono. Manggil nama gue lengkap. Pas gue nengok, Mila sama Dipo. Kamu mau kemana? Kata Mila. Mau ke ruang tunggu. Shira masih ada di backstage. Oh. Terus gue bilang sama gurunya, Shira ternyata masih ada di backstage. Oh iya, berarti di backstage sekali, maaf gitu. Terus belakangan gue nanya, kenapa manggil Panji Pragiwaksono? Soalnya kamu diterakin Panji nggak nengok. Jadi aku pakai Panji Pragiwaksono. Anyway, gue nyampe ke backstage, kami masuk ke ruangan. Jadi di backstage itu ada ruang, ada satu ruang. Pas gue ngeliat di situ, ada Shira lagi ngobrol, lagi ngomong menjelaskan sesuatu sama wakil kepala sekolah 2. Pas Shira ngeliat gue, dia lari langsung ke gue peluk, dia nangis senangis-nangisnya. Shock banget dia. Shock banget. Terus gue tanya, itu A ya? Iya, kata dia. Oh fuck. Gue tanya, are you hurt? Are you okay? No, I'm not hurt. I'm okay gitu. Terus gue tanya secara kronologis apa yang terjadi. Dia cerita apa yang tadi gue cerita ke lo. Gurunya bener-bener yang kayak, wah kami nggak tahu kenapa ini terjadi dan segala macamnya. Terus apalagi wakil, mohon maaf saya baru di sini 1 tahun jadi saya nggak banyak tahu konteks, tapi kami pastikan ini nggak akan terjadi lagi apa segala macam, gara-gara gitu-gitu lah. Terus Shira bener-bener nangis. Dia melewati semua fase tuh, dari nangis, terus bertanya-tanya kenapa, why is she doing this to me? Terus begitu dia sempat marah, terus dia kayak marah kayak, I feel like I wanna smash this bottle. Dia ada kayak botol air mineral gitu, terus bilang just smash it over there, kata gue, let it out gitu. Terus ya ampun dilempar gitu biar dia ngerasa lebih enak gitu. Terus dia jalan muter-muter karena dia emosional, kenapa dia harus kayak gini segala macam. Terus kalau biarkan, terus dia duduk lagi ke gue di pangku benar-benar di pangkuan kayak gue ke gue kayak dia anak kecil gitu. Terus Mila yang bilang, Shira mau makan, mau snack gitu, tapi kami adanya popcorn, enggak mau snack. Coklat bar mau kata Shira. Terus gitu si Mila bilang ke Dipopo, beliin coklat untuk Shira. Pergilah dia ke belakang, terus balik lagi nih, Shira masih nangis. Terus Dipopo balik. Inilah kenapa gue tahu ya, komedi itu emang selalu berhasil untuk menjadi titik pelunak kesedihan, stres, dan depresi dan segala macam. Karena ada sesuatu dari komedi yang punya sifat efek kejut gitu. Jadi kayak emang lu nggak pengen juga, lu nggak berencana untuk ketawa, tapi karena komedi punya efek itu, komedi bisa memaksa tawa untuk masuk dalam situasi yang seperti apapun gitu. Jadi Shira lagi nangis, terus Dipo datang, I'm back. Gini. Dia bawa 2, satu M&M's sama satu lagi, harusnya tuh coklat namanya apa ya,
depannya S. Bukan Skittles, tapi apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa tulisannya bukan itu. Tulisannya satisfy. Terus bilang, I bought you some M&M's and satisfy gitu. Terus dia, why is it satisfy? Dia ngelihat, Shira ngelihat, terus mereka ketawa. Itu tawa pertama Shira ketika ngelihat satisfy gitu dia. Karena cara Dipo ngomong itu yang lucu. I'm back. I brought you M&M's and satisfy. Terus karena itu lucu ya, Shira ketawa. Terus why is it satisfy kata dia. Kenapa namanya satisfy? Coklat itu tuh dia selalu ada masa-masa itu namanya tuh diganti gitu, dan saat itu kebetulan namanya satisfy. Sudah tuh ketawa, dia agak lebih tenang, terus dia ngobrol-ngobrol, terus dia berdiri lagi, terus dia muter-muter, dia marah-marah dan segala macamnya. Terus sampai ada satu masa dia berhenti, terus dia mau nangis lagi, disamperin sama Mila, keluarin sayang, keluarin aja, nangis. Dia nangis lagi, bener-bener nangisnya gitu. Terus keluarin semuanya, keluarin. Pas sudah mulai diem, Dipo nyamperin, dia bawa coklatnya, terus bilang, are you satisfied? Ketawa lagi Shira. Pas lagi ketawa gitu, wakil kepala sekolahnya masuk lagi. Terus karena dikasih waktu untuk kami sendiri gitu. Terus dia bingung, kenapa ketawa-ketawa mereka. Terus dia bilang, kalau mau keluar sekarang udah oke, karena anak itu ada di sisi sekolah yang berbeda, nggak akan selisipan. Terus gue nanya sama Shira, do you want to meet with the teachers now? Or do you just want to go home? Terus dia bilang, I don't know, kata dia. Terus gue bilang, gini deh, ambil tas kamu di ruang tunggu, di holding room, kita pulang. Besok biar ayah yang datang ke sekolah untuk ngobrol sama guru. Oke, kata dia. Akhirnya kita datang, kita jalan, keluar lagi, masuk ke salah satu kelas di mana di situ ada holding roomnya, semua tas dan barang-barang itu dititipin di situ. Shira masuk ke situ, temen-temennya yang satu drama sama dia langsung, Shira, are you okay? Terus mereka duduk dulu gitu, dia ngomong, ayah, boleh nggak aku sama teman-teman aku dulu? Terserah. Akhirnya gue sama Mila, sama Dipo, sama si wakil kepala sekolah di luar tuh kayak mencoba untuk meraba, kenapa bisa kayak gitu ya? Terus kami cerita soalnya itu anak tuh emang bermasalah dan segala macamnya. Dipo sampai bilang, lu tuh nggak ngasih layanan psikolog ya sama dia tuh gimana? Karena dia bener-bener butuh psikolog gitu. Terus wakil kepala sekolah bilang, saya terhambat sama aturan state policy, aturan pemerintah pusat yang tidak mengizinkan saya untuk mengungkap apa-apa saja yang sudah dilakukan atau diberikan kepada murid-murid kami, karena itu privacy, kayak dokter lah, kayak dokter nggak boleh cerita soal apa yang penyakitnya apa yang dilakukan, gitu-gitulah pokoknya. Tapi gue ngeliat ke dalam, gue ngeliat Shira deketin sama teman-temannya, ditenangin dan segala macamnya. Terus setelah itu Shira keluar, terus yaudah kami pulang. Terus gue bilang sama wakil kepala sekolahnya, besok saya akan kesini. Iya silakan, mau datang jam berapa aja. Terus gue bilang, besok saya kesini jam 2. Oke, sampai ketemu besok jam 2. Terus gue pulang. Kami turun pas dengan acara bubar, karena kan masih ada tarian dan segala macam kan. Pas kami turun tangga nih, bersama dengan bubaran, semua orang di tangga itu ngomongin Shira, ngomongin kejadian itu tepatnya. Tanpa sadar ada Shiranya di situ. Terus kami keluar, sampai luar, disampaikan sama teman-temannya, Shira, are you okay? Segala macamnya. Terus ada yang nelfon Shira, I'm on my way home, kata dia. I'll call you when I get back home. I'm okay, kata dia. Dari situ tuh gue udah ngerasa, aduh senang banget ya, maksud gue Shira ini baru 3 tahun ada di Amerika Serikat, udah punya teman-teman yang sayang sama dia. Terus ada yang ngamuk gitu, kelihatan banget ngamuk sama si A. Jalan menuju rumah, gue gandeng tangan Shira terus aja sampai kami ngelewatin supermarket, minimarket namanya Paul's. Terus kita bilang jajan dulu di sini, terus kita jajan, terus Shira nyari cemilan yang dia pengen, es krim yang dia pengen, segala macam. Terus kami lanjut lagi jalan sampai rumah. Ketika sampai rumah, kami masih di ruang tamu, masih ngobrol. Terus teman-temannya nelpon satu persatu. Terus ada satu temannya yang namanya Bernice kalau nggak salah, yang video call, cerita lu kenapa dan segala macamnya. Terus Shira cerita. Terus
Mila sama gue sama Dipo kan kita sambil makan yuk, sambil makan malam. Terus kami makan malam, terus Shira diajak makan, Shira mau makan, Shira masih teleponan, terus Dipo akhirnya ngeramesin, jadi Dipo ngambil, diramesin makanannya, dikasih ke Shira biar Shira bisa makan. Terus kami makan sampai selesai, terus nyamperin Shira lagi, ngobrol lagi, terus Dipo bikinin teh, mau teh, semuanya mau teh, Dipo bikinin. Gue ngerasa gue sampai bilang sama Dipo, thank you very much for being a great brother. Kamulah orang pertama yang bikin Shira ketawa, kamu 2 kali bikin ketawa dalam waktu mungkin 15 menit. Kamu juga berani untuk tegas sama wakil kepala sekolahnya, menegur dia, kenapa. Kan Dipo menanyakan, lu kan ngeliat nih kejadian ini kok ini masih lu biarkan gitu. Terus lu Dipo nanya apa yang udah lakuin gitu. Sampai rumah Dipo juga yang duluan inisiatif ngeramesin gitu. I'm so blessed to have Dipo. He did all the right thing as a brother gitu. Terus udah kami ngobrol-ngobrol di situ. Terus banyak teori konspirasi yang kami ciptakan tentang kenapa si A itu ngelakuin itu. Salah satunya yang Mila hasilkan dan menurut gue sangat-sangat masuk akal adalah kata Mila tuh, dia tuh kayak milih momen. Si A ini kayak dia milih momen gitu. Dia marah sama Shira, dia punya waktu hari Jumat, hari Senin, bahkan hari Selasa sebelum acara untuk ngamuk sebenarnya ke Shira. Tapi dia milih momen dilakukan di depan semua orang. Si Mila berpikir kayaknya ini anak udah sedih, udah kecewa, udah teman satu-satunya udah nggak mau berteman sama dia udah nggak punya alasan lagi untuk ada di sini. Udahlah, mending gue keluar aja. Karena waktu itu si A pernah ngomong sama Shira, kayaknya gue nggak mau SMA deh. Kayaknya gue malas lah sekolah gitu. Jadi kayaknya dia mau bikin kasus aja, biar dia bisa dipindahin atau gimana lah, gue nggak ngerti. Tapi dia sengaja ngelakuin itu karena pengen keluar gitu dari sekolah itu. Salah satu yang bikin gue happy adalah kan kami ngobrol tuh sampai malam kan, sampai cukup malam. Besoknya Shira nggak sekolah dan kami bilang juga nggak usah ke sekolah dulu. Terus gurunya juga bahkan si wakil kepala sekolah bilang kalau nggak mau masuk nggak apa-apa, kami ngerti banget, nggak usah masuk aja pas sudah ready kata mereka. Jadi kami sampai malam banget kami ngobrol-ngobrol. Terus yang bikin gue happy, jadi si Shira dan teman-temannya itu ada di Discord, mereka main di Discord. Terus kata Shira, lihat deh teman-temanku, si cowok yang giniin Shira, yang get the fuck away from her, yang giniin Shira, yang nanya are you okay, itu bikin memulai hashtag di Discord, yaitu Justice for Shira. Terus hashtag itu tiba-tiba dilakuin sama semua teman-teman Shira satu sekolah. Nah terus gue bahagia sekali karena seneng banget gitu loh, bahwa Shira punya teman-teman yang sayang gitu. Gue sempat mikir nih, anak-anak gue bermasalah nggak ya dalam berteman gitu. Ternyata pada sayang sama Shira. Besoknya, malam itu juga itu email dari kepala sekolahnya Shira tersebar ke semua murid, semua orang tua. Gue terima juga, Shira terima juga. Saya baru aja menerima laporan akan insiden yang terjadi. Saya mau menyampaikan kepada semua orang tua bahwa insiden ini tidak kami anggap remeh, tidak akan kami kesampingkan begitu saja. Kami akan melakukan investigasi segala macam. Cepat banget responnya, harus gue akuin. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai meeting dulu. Pokoknya ada laporan langsung nyebarin informasi tersebut kepada semua orang tua. Karena semua orang lihat. Bayangin, ratusan, lagi di konser sekolah, coba semua orang tua dari kelas 6, 7, 8 tuh ngelihat. Kan SD di Amerika Serikat 1-5, 6, 7, 8 SMP, SMA-nya 4 tahun. Semua orang ngelihat, terus ya makanya si kepala sekolahnya yang ngirim email seperti itu. Besoknya kepala sekolahnya nelfon gue. Terus saya kepala sekolah, saya minta maaf ini terjadi sama anak Anda, saya siap untuk mau ketemu. Terus gue bilang, saya udah janjian kok mau datang jam 2. Oh iya benar, sampai ketemu nanti jam 2.
Jam 2 gue berangkat ke sana. Si Syira kan di rumah aja kan, habis selesai makan siang segala macamnya. Gue beliin dia makan, dia mau makan apa, terus mau pesan apa, terus gue pesenin. Terus kami berangkat nih. Gue berangkat sendirian. Ketemulah gue sama 4 orang. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah 1, wakil kepala sekolah 2, dan namanya guidance counselor. Jadi kayak apa ya? Setiap murid itu punya guidance counselor, orang yang ditanya soal apapun yang ada hubungan sama sekolah gitu. Kayak guru BP, tapi bukan guru BP juga sih, tapi ya mungkin guru BP ya. Cuman satu guidance counselor itu megang sejumlah anak, nanti anak yang lain guidance counselornya beda gitu lah. Terus ketemu, terus kami ngobrol, terus mereka pengen tahu dari sudut pandang gue seperti apa, terus gue cerita apa adanya. Terus dia bilang gini, perlu Bapak ketahui bahwa kami sudah seharian kami investigasi, kami panggil semua saksi mata, murid-murid, guru-guru, suruh bikin statement untuk mencari tahu. Terus anaknya juga udah kami panggil, orang tuanya juga kami panggil dan segala macamnya. Terus gue bilang, saya kesini untuk cari tahu apa jaminannya ini nggak terjadi lagi sama anak saya ataupun sama anak lain. Terus gue bilang, saya juga pengen tahu apakah anak itu masih akan masuk ke sini, apa hukuman terhadap anak itu. Nah, terus si kepala sekolah bilang gini, kami tidak boleh mengungkap apa yang diberikan atau dilakukan kepada si anak tersebut. Dia bahkan nggak nyebut anaknya, nggak nyebut nama anaknya. Dia nyebutnya anak yang dimaksud, si penyerang dan segala macam. Dia nggak nyebut nama anaknya karena dilarang ternyata sama pemerintah Amerika Serikat. Karena senakal-nakalnya itu anak dianggap oleh negara ya anak. Yang berarti dalam hal itu, anak itu walaupun pelaku bisa jadi juga korban. Terus dia bilang, kami nggak bisa bilang. Tapi yang kami bisa bilang adalah ini ada jenis hukumannya. Jadi kayak buka laptop, lihat nih Pak, peraturan state. Pokoknya ada kayak Kementerian Pendidikannya. Terus ini nama aturannya. Insiden yang terjadi pada anak Bapak tuh masuknya ke poin ini, misalkan 34C. Terus gue baca nih, 34C secara definisi. Oh iya benar 34C. Terus dia bilang, nah hukuman untuk yang terjadi sama 34C itu ini. Terus kita lihat A sampai G atau K gitu, sampai K. Pokoknya ada banyak sampai K. A sampai K, hukuman-hukuman yang terjadi yang akan diberikan dari orang tua yang dipanggil sampai dikeluarkan. Bukan dikeluarkan tapi tidak masuk sekolah sampai berapa gitu, berapa lebih dari sebulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Terus gue bilang yang mana yang dijatuhkan kepada dia? Karena gue pengen tahu anak gue bisa masuk sekolah atau enggak, karena ada yang cuma ditegur terus bisa balik lagi dan segala macamnya. Terus mereka bilang, saya nggak bisa bilang, kami nggak bisa bilang. Tapi yang perlu Bapak ketahui, kasus ini udah sampai ke, namanya apa ya? Bukan superintendent. Udah sampai di level superintendent. Terus, sekarang Bapak lihat sendiri aturannya. Terus gue baca, dari huruf G sampai huruf K itu, G, H, I, J, K, ya benar. G sampai K itu hukuman-hukuman yang dijatuhkan sama superintendent. Terus dia, kepala sekolahnya bilang lagi, I'm trying to tell you without telling you. Because by law I can't. I'm trying to tell you without telling you. Jadi dia pengen bilang, gue gak bisa bilang, tapi itu hukumannya. Dan ini kasusnya udah sampai superintendent. Nah terus lihat lagi. Terus gue lihat hukumannya. Oh, kalau udah nyampe superintendent, hukumannya tidak masuk sekolah selama yang satu 3-4 minggu. Terus 4 sampai 12 minggu. Terus 13 sampai berapa minggu gitu lah pokoknya. Jadi levelnya kayak gitu. Terus bilang, yang saya bisa bilang, kan itu kejadian Rabu ya, Kamis kan gue ketemu. Hari ini dan Jumat anak itu nggak ada di sekolah. Terus minggu depan, Senin kan libur ya, Memorial Day. Minggu depan Selasa masuk nggak? Itu yang saya nggak bisa bilang. Tapi ya, Bapak lihat aja aturannya. Terus dia bilang, yang kami juga bisa bilang bahwa di tanggal 7 Juni ada sidangnya. Jadi si anak itu dan orang tuanya disidang di hadapan superintendent gitu. Dan walaupun tidak perlu datang, Bapak dan Syira tidak perlu datang, tapi kalau pengen mengadvocate kasus ini, silakan datang kayak gitu. Terus gue bilang, sebenarnya tuh Syira tuh menyesalkan
kenapa ini terjadi, karena nggak perlu, dibilang. Karena Shira cerita sama gue dan gue sampaikan sama mereka. Waktu si A itu sobek-sobek kertas, nyiram air, nimpuk, anak itu tuh ditarik keluar, tapi balik lagi di apa sih, kayak pelajaran ke-8 gitu. Dia balik lagi. Jadi Shira ngerasa, kok kayak gitu tuh masih bisa balik lagi belajar di hari yang sama ya, kok segitu. Jadi dia ngerasa, wah kalau kayak gitu aja dianggap masih oke untuk bersekolah lagi di hari itu, gue nggak ngerasa aman nih gitu. Makanya dia akhirnya nggak masuk. Terus gue cerita sama mereka gitu. Terus mereka jelasin panjang lebar, tapi poinnya intinya gini, mereka bilang, kami minta maaf kalau ini tidak memuaskan, tapi ini adalah sistem yang kami jalankan. Terus dia ceritakan dari awal proses-proses yang dia lakuin. Terus gue bilang, nggak apa-apa, saya mengerti, saya memaklumi. Saya juga ngerasa bisa jadi A itu adalah korban dari orang tuanya, karena si Shira juga berkali-kali cerita bahwa kasihan si A ini, orang tuanya sebenarnya nggak bertanggung jawab dan segala macam. Terus gue datang gue bilang sama mereka, tapi gue terima kasih kalau saya nggak banyak sekolah yang seperti ini. Di Indonesia juga saya punya anak, mungkin lu tahu ceritanya yang mau gue ceritain ini. Si Dipo tuh waktu SD tuh pernah dibully di sekolah bagus sebenarnya, sekolah mahal pula. Cuman gue nggak akan lupa, dan itu kepala sekolah kalau mau ngomong Panji bohong, gue bawa ke alam baka. Saking marahnya gue. Dipo pernah dibully Dipo. Jadi Dipo waktu SD anyang-anyangan, sehingga sama Mila disuruh bawa popok biar nggak keluar-keluar mulu, karena gurunya, kamu keluar-keluar mulu karena dia anyang-anyangan, jadi biar kamu nggak keluar-keluar mulu, kamu pakai popok aja. Kan masih kelas 5 SD kalau gue nggak salah, belum sunat tuh waktu itu. Terus satu hari dan Dipo itu dibawain ekstra popok 2, tapi biasanya kepake cuma 1. Terus suatu hari Mila ngebaca, kok popoknya kepake dua-duanya. Dia tanya, kamu biasanya lebih banyak dari biasanya. Terus kata Dipo, oh enggak, popok yang pertama di flush ke kamar mandi. Terus tanya kenapa? Terus jadi ternyata Dipo lagi kamar mandi, mau ganti popoknya, kelihatan sama anak lain, ih udah kelas 5 masih pakai popok gitu. Terus saya direbut, popoknya dilempar, di flush, rebut-rebutan, terus dilempar ke flush. Terus Dipo mau ambil popok satu lagi, diambil lagi tuh. Intinya Dipo ditonjok di perut. Dipo ngadu ke gue ngadu ke sekolah, kok kejadian kayak gini? Saya bilang, oke, nanti akan kami beri penanganan. Terus udah nih, berapa hari kemudian gue nanya sama Dipo, waktu itu sekolah udah ada penanganan belum? Kata dia, iya udah ada penanganan. Gimana? Aku diketemuin sama 2 pelakunya. Terus ya ditanya, gurunya nanya, kamu ngelakuin itu atau enggak? Terus mereka bilang enggak. Terus Dipo ditanya, gimana nih? Mereka bilang enggak. Kata gue, ngamuk gue. Solusi macam apaan itu, goblok banget. Itu kayak ada cewek diperkosa, 2 pemerkosa dipanggil, lo merkosa dia nggak? Enggak. Mana katanya nggak diperkosa? Dipo bingung mau jawab apa gitu. Karena kejadian di kamar mandi nggak ada CCTV. Gue datang lagi dong ke sekolah, ketemu sama kepala sekolah. Kepala sekolah ngomong gini, persis. Kalau ibu kepala sekolahnya tidak mengaku ngomong kayak gitu, ya udah kita cuman gue berdua nih, soalnya nggak ada bukti. Gue bawa deh ke neraka kalau perlu. Gue ngomong gini, kok kayak gitu sih sistemnya? Emang kayak gimana sistem penanganan bully di sekolah ini? Jawaban itu kepala sekolah, I will never forget it. Mohon maaf, kami belum punya sistem untuk kejadian seperti ini. Karena di sekolah kami tidak ada bully. Oh my goodness, ngamuk gue kalau urat gue muncul dengan kata stupid shit, dan gue punya kata-kata stupid shit, gue keluarin kata stupid shit, gila kali. Nggak ada atau lo nggak tahu? Gue bilang, nggak ada atau nggak tahu? Emang murid akan dengan senang hati cerita sama para guru, gue kena bully? Enggak. Tiba-tiba bunuh diri aja kata gue. Karena dibully mulu. Apaan tuh? Pendekatan macam apa tuh? Jadi, anyway, gue bilang sama mereka bahwa ini udah oke. Makasih banyak. Terus gue pulang, akhirnya gue cerita sama semua apa yang terjadi, gue ceritain, dan ya udah. Sisanya gue mencoba untuk compensate aja untuk bikin Shira bahagia, karena minggu depan gue balik. Ini gue ngerekam ini gue lagi di Samarinda. Nanti gue cerita di episode minggu depan. Tapi akhirnya Sabtu di rumah aja. Jumat akhirnya Shira masuk ke sekolah. Dia berani karena anak itu nggak ada. Terus ketemu sama anak-anak, sama temen-temennya. Terus
Hari Sabtu kami di rumah aja, hari Minggu kami piknik. Pengen quality time aja bareng-bareng. Tapi di benak gue tuh kenapa ini harus terjadi sama Shira? Untung ada gue, gimana kalau nggak ada gue? Gimana kalau itu kejadian lagi karena gue mau cabut? Ada hari-hari dimana gue ngerasa gue nggak bisa becus jadi orang tua. Tapi setidaknya ya gue akhirnya universe membisikkan sesuatu sama gue bahwa ya mungkin ini kalau ada hal baik dari sini. Gue kan selalu khawatir ya, jauh dari Shira, jauh dari Dipo. Shira terutama. Siapa yang bakal ngelindungin dia, siapa yang bakal ada untuk dia gitu. Tapi setidaknya sekarang karena kejadian ini, satu sekolah yang akan melindungi Shira. Satu sekolah tahu. Nggak mungkin. Gue bilang sama Shira, nothing like this would happen again. It's impossible. Do you know why? Because it happens in front of everybody. Now, everybody knows and everybody will protect you. Ceritanya sebenarnya masih bersambung di episode minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan. Sekarang kita tutup dulu karena masuk ke bagian kedua. Sisipan CEO. Tapi lanjut di tempat lain. Oke, di Sisipan CEO kali ini kita coba baca-bacain sejumlah pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya satu tema ya. Jadi gua anggap satu pertanyaan. Jadi total kesannya kayak lebih dari 3 pertanyaan yang jadi kebiasaan. Tapi karena beberapa pertanyaan yang mirip atau satu tema, kita coba untuk jawab beberapa pertanyaan. Kayak contohnya nih ya. Mana tadi? Gue mau nyuruh Adit bikin kayak episode minggu lalu lagi. Goblok lu, Dit. Pasti dibalas dalam bentuk tulisan nih si Adit. Oke, contohnya ada Gansrock yang bilang, Bang saya pernah dengar statement kalau nggak salah dari abang sendiri, atau maaf kalau bukan, yaitu founder kurang cocok jadi CEO. Tolong kalau berkenan bedah singkat statement itu. Terus ditambah lagi, ada yang bilang dari Rida Ginanjar 3518, Bang udah sempat bilang kalau untuk memajukan stand up harus banyak comedy club. Enggak, ini beda pertanyaan, ntar gue balik sini. Ada lagi, nah ini dia. Dedi Susanto 9228. Di awal-awal Bang Panji memutuskan untuk hire CEO dari kalangan profesional. Alasannya adalah karena Bang Panji merasa kalau founder itu tidak bisa realistis dengan perusahaan sendiri dan akhirnya malah membuat keputusan yang merugikan perusahaan karena founder biasanya punya mimpi dan keinginan yang terlalu emosional sehingga tidak rasional. Apakah sekarang sudah bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk perusahaan atau masih tetap pada pendirian bahwa mimpi ini harus diwujudkan apapun caranya? Terus Abdul Salam, CEO yang kemarin, kenapa emang bukannya dulu Bang Panji pernah bikin video tentang founder nggak jadi CEO? Jadi ada 3 pertanyaan, satu tema sama-sama tentang founder nggak cocok jadi CEO. Jadi gue coba untuk jawab. Founder nggak cocok jadi CEO itu sebenarnya pertama kali gue lihat itu dari, kayaknya gue nonton videonya ini deh, Y Combinator tuh kayak apa ya? Apa istilahnya ya? I have the word in my head, I just forgot about accelerator, startup accelerator. That's not the right word. Tapi ini ya, di kanal YouTube Y Combinator itu ada satu video yang ngomongin kenapa founders tuh nggak cocok jadi CEO. Yang pada saat itu gue nangkepnya adalah si founders ini memulai, lalu ada satu tahap di mana ketika dia udah jadi
bisnis yang oke, baru dia hire profesional. Nah, ternyata terus gue baca-baca buku lagi, apalagi setelah terutama gue balik lagi jadi CEO, terus gue baca buku lagi. Sebenarnya secara prinsip itu, fase perusahaan itu kurang lebihnya ada 3. Pertama, dibangun sampai dia ketemu bentuk bisnis yang optimal gitu. Ada yang menyebutnya ketemu minimum viable product, ada istilah-istilah yang lain, tapi intinya adalah si startup ini, si perusahaannya dibangun, foundersnya ngejalanin ini sampai titik di mana dia jadi sebuah perusahaan dengan produk final. Beginilah produknya, ini layanan kita. Itu fase ke-1 tuh. Fase kedua, dia, dan fase pertama ini ya, scrappy gitu, satu orang ngerjain 5 jabatan, si founder sendiri 10 peran. Di awal-awal perusahaan startup, dan ini pasti lo sering temukan di mana-mana, itu orang-orang tuh ngerjain beberapa tanggung jawab. Jabatannya sih 1 ya biasanya, tapi sampai itu dia ngerjain ini juga, karena emang namanya juga startup, perusahaan rintisan masih baru. Nah, itu fase pertama. Fase kedua, ketika udah jadi di sebuah perusahaan, barulah si founder ini nge-hire orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan bentukan final yang ditemukan. Jadi dibangun sampai bentukan final. Bentukan final ini kemudian membutuhkan manusia-manusia dengan jabatan yang ideal. Kalau tadi kan masih pada nge-double, nge-triple role gitu ya. Diisi, nah nanti dia akan sampai ke sebuah fase dewasa di mana oke, ini udah jadi nih barang, udah skalanya besar. Nah ini fase ketiga nih, standarnya apa nih, beda-beda tergantung apa yang lagi gue konsumsi. Buku ini bilangnya begini, video YouTube ini bilang gini, tapi nanti sampai ke tahap di mana dia akan bisa jalan, dan disitulah CEO profesional itu masuk. Dan seringkali ditandai dengan masuknya investasi besar. Terus investasi besarnya ini seringkali ditandai dengan visinya naruh orang di situ. Jadi kalau misalnya ada venture capital yang menginvest sekitar sekian miliar, sekian ratus miliar, terus gitu biasanya dia naruh orang. Nah ini sekalian CEO-nya yang ngejalanin untuk mastiin perusahaan yang gue invest jalan dengan baik. Nah secara umum tuh itu pembahasan yang dibahas. Nah kesalahan terbesar gue adalah memahami gue tuh lagi ada di fase yang mana. Gitu kurang lebihnya. Karena waktu itu tuh ada pembicaraan juga, waktu itu gue sama Pak Daniel pernah lagi di Echelon di Singapura, di mana di situ ketemu sama sejumlah investor juga dan sejumlah visi juga. Waktu itu ada, jadi gue ketemu sama, jadi ada satu panel di mana isinya tuh para visi diwawancara. Terus dalam diskusi tersebut terungkap bahwa VCs itu idealnya tuh emang gak cuman invest, tapi juga memposisikan dirinya sebagai mentor. Makanya menurut panel itu VC yang bagus itu emang yang pernah jalanin bisnis juga. Karena banyak founders itu butuh itu. Dia tidak tahu caranya nge-scale up, dia nggak tahu caranya menjalankan bisnis, dan dari banyak bisnis yang gue perhatiin juga pada awalnya juga seperti itu. Barstool Sports itu gue ngikutin dari zaman dulu banget, dari zaman belum dapat investment, dari zaman belum ada Erika Nardini. Sekarang Erika Nardini udah keluar bahkan dari Barstool Sports. Barstool Sports itu dimulai dari sebuah buletin, apa sih, kayak koran kecil gitu, kayak tabloid gitu yang dicetak sendiri. Terus udah gitu dalam tabloid itu kalau lu baca ditulis oleh A, ditulis oleh B, ditulis oleh C, padahal itu satu orang yang nulis supaya kesannya valid gitu. Ketika udah mulai gede, udah jadi perusahaan media yang besar, udah jadi YouTube segala macam, baru masuk Erika Nardini dari Sports Illustrated kalau nggak salah, dia apa ESPN gitu. Terus dia masuk pertama kali, dia bilang ini perusahaan nggak ada Google environment-nya, nggak ada Google kalender, nggak ada segala macam lah yang diterapin sama dia. Nah, jadi di Echelon gue mendapatkan pemahaman bahwa founders itu emang nggak realistis gitu, karena idealis gitu, terlalu dekat sama mimpinya sehingga kadang-kadang dia nggak bisa mengambil keputusan yang tepat, dan keputusan yang diambil tuh nggak baik gitu, nggak logis gitu. Terus makanya butuh orang yang logis di bisnis. Tapi Pak Daniel pada saat itu udah ngomong sama gue, dia bilang gini,
Iya Pak, tapi kalau orang yang terlalu logis juga biasanya mimpinya nggak besar. Yang mana itu menarik. Para founder mimpinya besar sehingga membuat bisnisnya menarik. Mana ada orang yang mau berbisnis atau menginvest di perusahaan-perusahaan yang mimpinya kecil gitu, atau gimana lu bisnis lu mau jadi apa? Ya paling dalam 5 tahun nambah 2 toko gitu. Ya itu berarti lu jalan aja sendiri gitu, bukan apa-apa. Lu nggak butuh investment gitu. Gue tuh investor kan nyari sesuatu yang punya mimpi besar sehingga bisa gede ya. Terus ada juga visi-visi atau investor yang dia nanam duit di 100 perusahaan, berharap salah satunya jadi Tokopedia gitu, atau berharap salah satunya jadi Kopi Kenangan gitu kan. Emang gitu caranya mereka gitu. Gue mah nggak tahu nih visi bilang dan visi bisa bilang kayak gini. Gue mah nggak tahu dah bisnisnya bekerja dengan baik seperti apa. Pokoknya gue liat insting gue oke, insting gue 100 udah gue taruh dah. Kalau 99 rugi tapi 1 jadi Kopi Kenangan mah gue happy. 1000 rugi 1 jadi Fore gue happy. 1 juta rugi terus 1 jadi Shopee gue happy. Gitu sudut pandangnya, ya nggak 1 lah, dari 1 juta mungkin 100 gitu lah. Kayak gitu sudut pandangnya. Nah, jadi mimpinya besar, bisnisnya takutnya nggak bagus, bisnisnya logis, mimpinya nggak besar. Jadi ada butuh keseimbangan itu. Jalanlah, nah ini nyambung ke tentang Pak Daniel, kan ada yang nanya CEO kemarin seperti apa. Setelah Pak Daniel jalan setahun dengan Comika dan beliau jumlah investor yang ditemui, visi yang ditemui itu mengagumkan sekali jumlahnya. Responnya rata-rata berbunyi serupa. Responnya adalah, sebentar ini tuh perusahaannya siapa kata mereka? Perusahaannya Panji. Panjinya di mana? Panjinya di Amerika. Lah Panjinya masih peduli nggak sama perusahaannya? Peduli kok. Lah kalau peduli kenapa dia tinggal ke Amerika? Padahal susah jelasinnya, susah untuk jelasin bahwa gue punya kekhawatiran bahwa gue tuh tadinya punya kepikiran yang menghalangi Comika menuju kesuksesan adalah gue sendiri, karena inkompetensi gue lah yang membuat Comika goyang karena terlalu buru-buru, pengen tumbuh besar, nggak ngerti finance and accounting gitu. Gue pikir gue kasih ke orang lain lagi aja gitu. Padahal kesulitan untuk menjelaskan itu. Ujung-ujungnya ternyata emang kesimpulannya adalah emang harus Panji yang jalanin. Kalau Panji ngerasa selama ini dia menghalangi Comika untuk sukses karena dia inkompeten, solusinya bukan dititip ke orang lain. Solusinya adalah menjadi lebih baik sebagai seorang CEO. Itu solusinya. Karena Profesor Primadita Tabrani juga di ITB juga pernah bilang bahwa kalau itu ide lu, emang paling benar lu yang jalanin sih. Kalau itu ide lu tapi orang lain jalanin, nggak akan sebaik itu. Gue dijalanin dari TPB, gue dari tahap persiapan bersama tingkat 1. Cuman gue nggak gitu paham aja maksudnya Prof. Primadita Tabrani. Jadi kembalilah gue untuk menjalani perusahaan ini dengan janji dan keyakinan bahwa gue harus lebih baik lagi menjadi seorang CEO. Dan di tahun ini gue bilang sama orang-orang, pokoknya kita akan jalanin hat-trick Comika. Hat-trick Comika berarti Comika mau bikin 3 gol. Clean sheet, score more, climb the league. Emang istilahnya istilah sepak bola kan, hat-trick Comika. Clean sheet itu berarti lebih baik dalam sisi pembukuan, gak ada yang bocor, gak ada yang rugi, utang diberesin. Terus score more tuh bikin revenue yang lebih baik dengan profit margin yang lebih baik. Climb the league adalah naik dari Liga 2, Liga 1, Liga Utama gitu ibaratnya klub sepak bola. Dan semakin kami naik, semakin luas orang yang nonton kami, semakin banyak pihak yang tertarik untuk kerja sama dengan kami. Tapi itu membutuhkan kami sebagai tim lebih baik lagi performanya. Dan itulah yang mau kami lakuin di tahun ini, dan gue cukup bangga dengan apa yang sedang dijalankan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dia nih, dari Rida Ginanjar. Bang, lu sempat bilang kalau untuk memajukan stand up harus banyak comedy club. Salah satunya sebagai CEO, Comika ada langkah terdekat atau rencana jangka panjang untuk ikut mewujudkannya? Misalnya ada kolaborasi sama comedy club lain atau cabang markas Comika di setiap kota. Oke. Ini kan lu bilang gini ya, untuk memajukan stand up comedy harus banyak comedy club. Sebenarnya kalimat yang lebih tepat adalah ciri-ciri industri stand up comedy udah besar adalah adanya comedy club di mana-mana. Karena industrinya ngelihat
atau bukan industrinya ngelihat ya, Indonesianya mulai ngelihat bahwa comedy club tuh udah jadi bisnis yang sehat gitu, karena bisnis yang oke. Dan untuk saat ini menurut gua jadi salah satu tugasnya Comika. Jadi ada sesuatu yang kami ingin lakukan yang akan mencoba untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada kolaborasi sama comedy club lain atau cabang markas Comika di tiap kota? Mungkin bukan cabang markas Comika di tiap kota ya, tapi salah satu cita-cita besarnya adalah Comika Comedy Club ada di banyak kota, walaupun tidak di tiap kota. Tapi masih panjang perjalanan untuk nyampe sana. Ada banyak hal yang mesti dirapihin sama Comika dulu. Dan ini udah pernah gue bilang berkali-kali di banyak video. Intinya adalah adanya Comika Comedy Club di markas Comika lantai 2 itu adalah bentuk kami untuk ke inkubator. Itu dia Y Combinator itu adalah inkubator bisnis, itu dia yang gue mau sebut di depan. Adalah inkubator comedy club gitu. Mencoba untuk mencari, oke, gimana sih setelahnya gitu. Gimana sih setelahnya yang pas untuk sebuah comedy club tuh profitable gitu. Bukan cuman oke dari sisi hype, tapi profitable dari sisi bisnis. Nah, ini yang lagi mau di inkubasiin gitu. Karena sederhananya gini aja, ini untuk ngasih gambaran. Ada orang yang pernah bilang, kalau lu ngejalanin bisnis dan cuman lu yang ngerjain, ada yang salah berarti dengan bisnis itu. Kebayang nggak? Jadi orang bilang, wah bagus kan, berarti kan itu monopoli. Enggak juga. Kalau lu punya bisnis, lu jalanin sesuatu nih, tapi cuman lu yang ngejalanin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, cuman lu doang yang ngejalanin. Berarti ada yang salah. Kalau emang bisnis lu profitable dan bisnis lu oke, yang lain juga pasti bakal ikut-ikutan. Pasti. Karena mereka ngeliat ada duitnya, ikut-ikutan dia. Tapi kalau misalnya lu jalan sendirian bertahun-tahun, belum tentu itu sesuatu yang bagus. Bisa jadi emang lu doang aja yang gila, yang lain ngeliat, ngapain jalan bisnis itu, nggak ada duitnya itu. Kebayang? Nah itulah. Oke, kita geser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah gue tandain tuh pertanyaan. Bang Comika nggak ada plan untuk bikin cafe sekaligus tempat open mic? Ada yang balas, lah kan udah ada setiap minggu bisa open mic di Comika, tapi emang nggak ada kafenya. Nah, ini menarik. Sebenarnya tentunya mau, tapi yang sering sekali orang lupa adalah bahwa kafe adalah satu bisnis yang juga sangat-sangat kompleks. Bahaya sekali untuk menganggap kafe itu bisnis yang gampang, bisnis yang sederhana. Dan Comika nggak punya pengalaman untuk berbisnis kafe, dan belum waktunya untuk mencoba ngedalamin bisnis kafe yang sekarang dulu aja dibikin rapi, dibikin sehat, dibikin baik, dibikin optimal, baru kita bisa mulai mikirin yang lain-lain. Tapi untuk sederhananya tentu ada ide untuk ke arah sana, tapi butuh waktu, banyak yang mesti dipikirkan. Tapi nanti pelan-pelan lo akan ngeliat di Comika lo bisa ngeliat dari jauh, oh udah mulai nih usaha menuju ke sana. Oh ini kayaknya pelan-pelan lagi belajar untuk menuju ke sana deh. Gitu kurang lebihnya. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Sebentar. Oke, ini pertanyaan agak panjang. Bang, manajemen talent Comika tuh ngurusin semua kerjaan keartisan talentnya, endorse, brand, dan lain-lain, atau cuma yang berkaitan sama stand up aja? Kalau di musik kayak label musik. Terus apakah Comika hanya merekrut stand up comedian rising star, karirnya fresh baru mulai, atau juga menjaring yang A-list? Soalnya aku lihat di beberapa talent Comika dan tempat lain juga sih, kalau karir talent rising star ini udah nanjak, biasanya resign karena alasan tertentu. Sebenarnya hal kayak gini merugikan nggak untuk Comika? Atau emang udah ada antisipasi dan hitung-hitungannya? Maaf, satu lagi Bang. Ada role model perusahaan yang dijadikan patokan oleh Comika di Indonesia atau di luar negeri? Seperti misalnya Bang Paji secara pribadi punya role model karir seperti Bung Glenn Fredly walaupun tidak sama jenis artnya. Bagus-bagus pertanyaannya. Yang pertama, manajemen talent Comika ngurusin semuanya, nggak cuma urusan stand up. Kalau dia lagi mau nulis film, dia mau main film, dia ngurus iklan, dia jadi penulis untuk sketsa TV, dia main sketsa di TV, itu diurusin juga sama Comika. Nah, apakah Comika ngerekrut yang rising star atau yang A-list?
Comika ngajak siapapun yang membutuhkan Comika, yang kami rasa bisa memanfaatkan layanan Comika. Jadi gini, ada orang waktu itu, ini gue kenal lama sama Comika ini. Dia bilang, gue pengen jadi talentnya Comika dong, tolong urusin gue. Terus gue bilang, tapi lu mah nggak hidup dari stand up, lu nggak konsisten stand up. Terus lu ngerjain ini, ngerjain itu segala macam gitu. Tapi ya gue minta dibantuin sama Comika. Gue agak susah nih, gue bilang. Bukan apa-apa. Kalau gue nggak teriyakini bahwa lu emang pengen jadi stand up comedian, kalaupun lu masuk Comika, lu nggak akan bisa merasakan manfaat dari seluruh layanan Comika. Karena di Comika itu, Comika Event adalah promotor, Comika ID adalah platform digital, Physical adalah merchandising, Comika Comedy Club adalah tempat untuk mengembangkan diri, Pecahkan adalah lembaga edukasinya. Kalau lu sebenarnya pengen jadi film, masuk ke Comika itu, ini semua nggak kepake sama lu. Dan mungkin lu jadi frustrasi juga karena gimana sih kalau lu nggak bantuin gue sih? Lah kan gue udah bilang sama lu, kalau lu mau ke film atau lu mau ke musik atau lu mau ke content creator, ya boleh-boleh aja. Cuman ini nggak kepake, ini kan alat sebenarnya. Lu sebagai yang mau gue bangun tuh harus tahu karir lu mau seperti apa, baru pakai ini. Lu nggak bisa marahin alat. Lu nggak bisa bilang gimana sih Comika Event gimana nih, ayo dong, Comika ID gimana dong, bantuin gue dong. Lah itu kayak ada tukang bilang, Palu, lu kok diem aja nggak bantuin gue, gergaji apa kayak buat gue. Lu yang harus tahu lu pengen apa dengan karir. Sehingga lu pakai gergaji, lu pakai palu, lu pakai nih tangga, lu pakai nih gerinda. Lu yang tahu. Nah, kalau misalkan ada orang nggak mau hidup dari stand up, atau misalkan utamanya bukan dari stand up comedy, infrastruktur ini jadi nggak kepake. Sehingga siapapun itu di level apapun, kalau emang dia pengen hidup dari stand up, karena kan ada yang kayak gitu ya, pengen sih main film, nggak kepake aja, nggak kepanggil, menawarkan dirinya, tapi nggak ada momentum, dari satu film nggak ada tawaran film lain. Pengen jadi content creator, ngerasa nggak cocok misalnya. Jadi ada yang cuma punya stand up dalam hidupnya. Nah untuk orang-orang kayak gini, baru ataupun udah jadi, sih gue aja gabung-gabung aja. Cuman pertanyaannya kalau dia udah jadi sebagai seorang talent, berarti ketika dia gabung ke Comika, berarti emang dia benar-benar butuh infrastrukturnya Comika gitu. Ambil contohnya Abdur Arsyad aja. Abdur Arsyad itu kan udah jadi sebagai seorang komika. Tapi waktu dia masuk Comika, dia bilang, gue tuh butuh untuk didisiplinin bikin spesial. Dan kejadian, tahun pertama dia bikin rewrite, abis itu setiap tahun dia kemudian ngerjain sejumlah spesial, sehingga nyampe ke titik yang seperti sekarang. Tapi kalau enggak, ya nggak perlu masuk Comika juga. Nah banyak talent-talent gue nyebutnya, itu grad dari Comika, karena kalau banyak orang nanya sama gue, kenapa sih talent-talentnya pada keluar jawaban paling... Ya, sebenarnya setiap talentnya punya jawaban sendiri, mungkin komplain, mungkin kecewa dan segala macam, mereka punya jawaban sendiri. Tapi dari perspektif gue, komplain itu pun adalah gambaran bahwa ini orang udah lebih besar dari Comika. Udah bisa lari lebih cepat daripada Comika. Comika kan perusahaan ya, perusahaan yang besar, dia punya tanggung jawab, dia punya... Lu tinggal di kosan, isinya berdua. Gue yakin aturannya nggak sebanyak kalau misalkan lu tinggal di kosan, isinya ber-15. Masuk akal nggak? Waktu lu ada kosan isinya cuma 2, kontrakan dah isinya cuma 2. Paling aturannya, karena lu berdua mungkin rada mirip ya, jadi aturannya paling ya segitu-segitu aja. Lu bisa naruh sendal sembarangan, dompet masih sembarangan, pokoknya yang penting habis berak disiram, kalau mandi dikunci. Anduk basah jangan taruh sembarangan, dah gitu doang. Orangnya jadi ada 5, aturannya jadi nambah kan, karena mungkin gayanya beda-beda. Habis makan harus langsung dicuci dong, jangan dibiarin aja. Sebelumnya nggak mesti jadi aturan, karena dua-duanya habis makan langsung dicuci gitu. Tapi ntar ada orang-orang yang setelah isinya 5, kontrakannya 6 orang, ada yang makan sembarangan, sampah di mana-mana, nambah deh tuh aturan. Bersepuluh nambah lagi aturan. Nah bayangin perusahaan dengan berbagai macam talent, berbagai macam unit bisnis, tentu aturannya jadi banyak demi kebaikan bersama dan lajunya jadi lambat. Ada beberapa talent yang ngerasa, pikir-pikir dengan penghasilan yang gue punya sekarang, gue bisa bikin tim kecil. Mending gue jalan sendiri. Dan bener, ini kan pertanyaannya, rugi nggak sih kalau emang kayak begitu? Jawabannya enggak. Karena kalau ada satu hal yang jadi janjinya Comika adalah
membuat komika hidup dari karya kan. Jalan yang Comika ambil untuk membuat komika bisa hidup dari karya adalah dengan membangun industri stand up comedy. Nah, kan ada sektor ya. Ada sektor kesehatan, ada sektor otomotif, ada sektor tambang, ada sektor hiburan. Sektor hiburan isinya industri film, industri musik, industri TV, dan industri komedi. Di dalam industri komedi ada industri stand up comedy dan segala macamnya. Nah, setiap industri tadi itu terdiri dari bisnis. Industri film terdiri dari sejumlah bisnis PH, terdiri dari sejumlah bisnis bioskop, terdiri dari sejumlah bisnis media. Isinya industri film adalah bisnis-bisnis. Maka isinya industri stand up adalah bisnis-bisnis stand up. Yang berarti Comika harus punya kontribusi untuk melahirkan lebih banyak wirausaha di dunia stand up comedy. Makanya kendati pun orang tidak percaya karena di mata mereka tidak masuk akal. Tapi Comika dengan Emily sesungguhnya dalam konteks yang lebih besar nggak bersaing. Comika mendoakan kesuksesan Emily sebagaimana Emily mendoakan kesuksesan Comika. Karena nggak jadi industri kalau bisnisnya cuma satu. Itulah kenapa Hiburin kami dukung. Itulah kenapa Hiburin bisa datang ke Comika untuk ngeliatin sekolah pecahkan. Waktu itu Bata pernah datang ke sekolah pecahkan untuk ngeliatin presentasi IP dari murid-murid sekolah pecahkan. Karena mungkin ada yang menarik buat dia yang bisa dia akuisisi. Itulah kami juga kenapa kami kerja sama Mad About Comedy Mac yang adalah bisnis komedi promotor internasional. Kendati pun kami juga mempromotori komika internasional. Dan ketika ada talent yang keluar, mereka kan bangun wirausaha sendiri. Ambil contoh Iva sama Arif Brata. Iva sekarang, lu lihat aja sekarang, itu isinya wirausaha, itu isinya orang-orang, ada di dalam, ada tim produksi, ada tim talent dan segala macam, itu wirausaha sendiri, berdiri itu dia. Gue doakan dia sukses dan jadi besar. Brata juga udah punya rumah sendiri yang dijadiin studio, ada tim sendiri, gue doakan bisnisnya besar. Awe juga dengan timnya dan podcast seminggunya. David juga sekarang menjadi wirausaha. Semua yang keluar-keluar ini gua harapkan karena mereka mungkin kecewa dengan Comika dan tahu apa yang harusnya mereka lakukan, yang lebih baik prakteknya seperti apa. Pada akhirnya mereka menjalankan wirausaha. Semakin banyak wirausaha, kejadianlah industri stand up comedy di Indonesia. Sedikit banyak ada kontribusi Comika di situ. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaannya. Setengah jam sendiri nih. Makasih banyak udah nanya seperti biasa. Tanya aja di kolom komentar pertanyaan terkait Comika dan gue coba jawabin di episode selanjutnya. Thank you. Seperti yang gue bilang, cerita soal Shira itu sebenarnya masih berlanjut di episode berikutnya. Ditungguin aja. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.